pacaran di usia muda. Kalau pengalaman gue nikah muda di umur 15 tahun. Gue masih main-main sama temen gitu kan. Tapi gue udah dijodohin masih kecil. Ya karena kelakuan saya, sekolahnya depan gerbang. Oke, tapi setelah dari penyesalan itu, apakah menjadikan sesuatu hal yang dulu dialami untuk menyesal itu dijadikan sebuah kayak pengalaman, gue harus lebih baik daripada yang kemarin-kemarin gitu? Ada gak sih pikiran kayak gitu? Ya coba saya dulu nggak kayak gitu ya, mungkin ya usia muda gue nggak bakal terikut. Sekarang gue udah punya anak 2, tapi saya masih muda gitu. Itu enaknya itu sih. Tapi perkawinan gue yang nggak enaknya. Berarti dibilang kayak mama muda dong ya? Kayak juga sih. Oh, enggak juga ya? Oke. Jadi dulu itu kamu itu sempat untuk sekolah cuma di depan gerbang tuh ya. Dan pada akhirnya dinikahin sama orang tua gitu ya. Dan sekarang punya anak 2 gitu. Oke. Tapi sekarang udah kerja belum sih? Siapa namanya? Surti, kamu udah kerja belum sih? Saya nggak kerja, saya cuma ada usaha di rumah sendiri. Oh, syukur lah kalau ada usaha kecil-kecilan di rumah kan, istilahnya masih bisa untuk makan lah ya, istilahnya masih bisa makan lah gitu. Oke, terus kalau JJ udah mulai kerja apa belum nih JJ nih? Kak Surti, aku mau nanya sama Kak Surti deh. Kalau di depan gerbang itu ngapain? Ikutan jualan orang-orang di depan gerbang? Jemput sama teman jalan-jalan. Ambigu banget guys. Diantar sama bapak di depan gerbang, terus bapak balik, saya juga balik. Oh gitu. Kalau aku enggak, dulu kan sekolah kan jauh dari rumah, jadi lingkungan rumah itu nggak ada yang sekolah di sekolahan aku gitu kan. Kebetulan di sekolah swasta juga gitu. Tapi bentar tapi Kak Surti ini waktu Kak Surti itu bapak nganterin ke sekolah, Kak Surti ikut pulang, bapak ikut pulang, itu Kak Surti dimarahin apa enggak tuh? Ya nggak tahu lah, gue soalnya orang pulang sekolah, gue juga pulang gitu. Alhamdulillah, gue nggak hamil duluan ya. Kalau aku ke arah sekolah, ke arah yang lain. Jadi nanti kalau udah jam 9, jam 10 pulang. Kok udah pulang jam segini? Iya, gurunya rapat gitu aja. Enggak mah, kalau saya mah jalan-jalan ke kota, kan di desa nih, saya dari desa kan. Terus kan di kota kan hampir 1 jam gitu. Jadi gue nongkrongnya dulu ke mall dulu, ke kota 1 jam naik motor. Oh, jadi bisa Uniko ya. Uniko itu dari Sunda itu usaha nipu kolot ya. Kolot itu kan orang tua. Oke. Iya, itu penyesalan banget kan. Terus gue nggak sekolah, gue malah ngurusin anak di rumah. Pas gue keluar dari rumah, gue lihat teman-teman gue yang ke sekolah. Kalau untuk nangis sih ada penyesalan banget. Pasti ada ya penyesalan ya dalam remaja dulu. Orang pada sibuk ngurusin buku pelajaran lah, gue ngurusin anak, ya Allah. Itu nyesel banget sumpah. Jangan ada deh kayak gitulah di dunia. Ya oke, jangan sampai terjadi lagi ya pengulangan seperti ini ya. Nggak akan terjadi lagi kakak remaja lagi gitu. Nggak bakal. Sekarang pengen gue jadi remaja, udah tua tapi. Oh oke. Bisa kita ngambil untuk hal baiknya ya teman-teman ya dari Kak Surti dan Kak JJ ini. Terus untuk nomor 6 atau nomor 8 apa yang bisa kalian jadi penyesalan di usia remaja itu? Bagaimana coba? Oke, buat aku ya, kalau aku sih terlalu banyak gitu kan.
dari aku kuliah, dari sekolahin anak orang, ujungnya nikah sama orang lain, sampai punya anak nggak jadi nikah, terlalu banyak gitu kan. Iya, terlalu banyak infonya. Aku relakan sekolahin anak orang, nggak nikah tapi punya anak, kan terlalu banyak gitu. Dolimin kali hidupnya. Terus apa sih yang bikin kalian bikin nomor 8 ini menyesal gitu ya, apa sih? Oke, yang bikin menyesal sih nggak ada ya. Itu cuma pengalaman, cuma nomor 8 yang buat Indonesia. Ya berapa gitu? Tanya dulu. Ya berapa? Pas waktu dia kelas 3 SMP ya, dia warna hamil, terus aku gugurin, habis itu dia kuliah lagi, nggak jadi gugur sampai lagi kan, terus habis itu nggak jadi nikah, punya anak. Oke, terus main APK nih, oke, kemarin keluar APK ini, main APK sampai punya anak juga di APK 1 kan terlalu banyak gitu. Jadi gimana mau misalnya ya, terlalu banyak gitu, sumpah. Coba kau Tanpa alasan, paham? Gak orang bodoh sebenarnya. bos, Punya alasan. kalau kau aku bilang ada alasannya cuma satu, kau belum siap, udah. Bukan itu alasannya. Paham, Kak? Makanya karena belum aku jelaskan kenapa harus gitu kan. Bukan belum. Oke, penyesalannya di situ. Terus apa? Sekarang sudah mulai berpikir gak sih, gue harus kayak berpikir kayak gini, gue harus minta maaf sama orang yang sudah gue gugurin tuh di dalam kandungannya, atau lu lebih bebas aja tuh karena nggak ngungkapin kayak gitu, gimana tuh? Karena orangnya udah nggak ada, karena digugurin, karena itulah sebabnya, karena dia nggak kuat, makanya dia juga nggak ada lagi sekarang, itulah sebabnya digugurin. Oh, berarti orang itu arti nggak ada tuh udah meninggal atau gimana? Ya, udah meninggal, udah nggak ada. Wow, kasihan juga ya, gila sih. Oke. Cuma belum ya kan, bukan tanpa alasan, bukan nggak siap itu kan alasan yang paling besar ya selama hidupku. Nah, terus di situ lo punya keinginan gak sih bahwasannya lo tuh mau minta maaf meskipun gak ada orangnya, tapi lo harus minta maaf mungkin datang ke kuburannya atau mungkin ke orang tuanya yang masih ada mungkin. Atau sama orang tuanya, sampai sekarang sih aku masih tanggung jawab karena itu kesalahan bukan. Aku nggak pernah putus saudara sama orang tuanya karena itu kesalahanku, dan juga adiknya sama aja kayak adikku sendiri, aku anggap itu. Kalau aku pulang pun aku pulang ke rumah dia gitu. Oke. Tapi sempat minta maaf gak sih ke kuburannya itu? Kalau minta maaf sering ya, kalau lebaran, kebiasaan sih lebaran ya. Lebaran ke kuburannya, ya kalau minta maaf nggak mungkin minta maaf ke kuburan, cuma doa doang yang kita kirimkan. Oke. Yang penting kita punya rasa tanggung jawab aja ya teman-teman ya, meskipun gimana endingnya, yang penting kita bertanggung jawab aja gitu loh maksudnya, bener gak sih? Yang satu lagi penyesalannya, semenjak main APK Lemo ini, itu penyesalan banget ya. Kenapa harus bisa main APK ini ya kan? Oke, terus terima kasih ya Bang ya untuk penyesalan Abang, kami sudah udah aku simpan juga, dan mungkin jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini juga ya teman-teman ya, ini bagi contoh aja buat kita semua nih. Oke, terus apakah ada penyesalan bagi buat nomor 6 atau gimana? Ada sih. Bentar, aku mau nambahin buat nomor 8. Aku dan minta maaf lebih baik lagi ke depannya, soalnya menghargai wanita itu. Oke. Jangan diulang lagi ya. Jangan diulang lagi ya. Cukup sekali aja. Jangan pernah kita ulang lagi gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Apakah ada penyesalan di masa remajanya atau bagaimana nomor 6? Ada ini, apa ya? Tokoh yang saya idolakan itu. Tokoh saya yang idolakan itu. Yaitu lebih brengsek dari ibu sakit. Yang jadi panutan ya. Panutan. Tiba-tiba
Maaf abang, bisa dibesarin lagi bang suaranya, soalnya kecil suara abang. Iya. Saya kan punya toko idola ini. Waktu remaja ngaji dulu, Pak. Ngaji. Ya saya idolakan. Bagus. Tapi nyata-nyatanya apa ya? Ya, itu itu. Ya, saya nggak bisa pegang apa yang pernah diajarkannya pada kita gitu. Nah, di situ dia itu kena aib gitu loh. Saya kan sempat sampai segitunya. Nggak denger ya? Iya bang, kita nggak dengar, jadi kita nggak bisa untuk membalas tentang apa abang bicara di situ. Jadi dibesarin lagi bang, suara bisa. Iya. Sudah dengar? Sudah didengar? Oke, sudah cukup bang, coba silakan. Saya kan punya toko idola guru ngaji waktu masa kecil saya gitu. Dia itu bagus, ngajinya itu bagus. Tapi nyeselnya saya itu kenapa dia itu sampai kena aib gitu loh. Kena aib gitu loh kok. Kok sampai segitunya gitu loh. Dengar ya? Iya dengar kok aib. Nah, itu apa? Penyakit ini tuh nggak seperti penyakit lainnya gitu loh. Ini parah gitu, sampai dia itu sampai apa ya? Saya tuh kecewa gitu loh. Kamu itu kenapa kok sampai kena penyakit yang sedemikian sampai 2 tahun ini karena apa gitu. Yang bikin saya nyesel itu gitu. Sampai sekarang orangnya ada. Sampai sekarang orangnya itu ada. Wow, parah juga ya kalau kayak begitu ya bang ya. Nah gini loh, masalahnya itu gini. Dia itu tokoh idola saya, guru ngaji, sampai kena aib gitu. Enggak nih, yang dipertanyakan sama saya tuh yang dimaksud dengan kena aib itu apa bang maksudnya? Ada juga bongkar-bongkar aib tuh adanya. Ini maksud kena aib itu penyakit kah atau apa bang? HIV. Oh, kena HIV. HIV itu kan penyakit yang mungkin sering cus gitu ya. Aku nggak bisa untuk bicara secara ininya, tapi aku bisa kasih kisi-kisinya aja yang gitu aja makanya ya. Oke. Kita itu lebih baik kena COVID, kena apa langsung meninggal gitu. Ini enggak. Dia itu 2 tahun ini tuh, dia itu konsumsi obat itu 6 toples itu. Itu kalau di rumah sakit manapun dia gratis gitu loh. Tinggal nunjukin identitasnya B20 gitu. Dia sudah 2 kali mau kehilangan nyawa itu. Kehilangan nyawa 2 kali, emang nyawa dia berapa bang? Oke. Enggak gini DPR. Hampir katanya hampir kehilangan nyawa 2 kali. Oke, hampir. Soalnya suara dia kecil, jadi aku nggak pakai handsfree juga, jadi kurang jelas. Maaf ya bang sebelumnya nih, soalnya aku nggak pakai headset juga. Oke. Tapi teman-teman gini bang, tapi teman-teman sebenarnya obat untuk penyakit HIV ini itu memang benar ada apa enggak sih sebenarnya? Itu ada sama kemarin aku dengerin ya yang buat kena HIV. Kemarin aku sempat kena HIV juga di Palembang kan. Aku sempat keluar nanas dari botolku kan. Nah, ini aku ini ya, tapi ada obatnya. Pertama aku kencing darah, habis itu bengkak keluar nanas, ada obatnya. Nah, obatnya cuma obat kampung ya. Kalau di kampung ada 7 bahan yang harus dicariin daun, semua daun itu ada 7 daun ya. Nanti habis itu dimakan, ditempelin airnya di botolnya itu, nanti ditempel itu 3 kali pakai, insya Allah udah 10. Bentar, aku sedikit ngerti tentang kesehatan ya. Kalau yang diomongin Oke, kita ganti-gantian ya, soalnya ini aku record juga. Oke, kondusifnya ya teman-teman ya. Jadi jelas juga nanti untuk di share di YouTube. Sabar. Gimana? Jadi kalau HIV itu menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau semakin kita kekebalan tubuhnya minim, semakin kita cepat ketara HIV-nya gitu. Biar HIV itu bertahun-tahun baru ketara. Gejala awal HIV itu keringat dingin. Itu awal banget gejalanya, itu keringat dingin, meskipun dalam keadaan panas ataupun dingin itu keringatan dingin, sering menggigil.
Jadi kalian hati-hati ya guys, apalagi paling banyak di Indonesia itu di Jakarta HIV sekarang. Jadi hati-hati kalian. Wow, bahaya juga ternyata ya penyakit HIV ya. Oke, gimana untuk Kaneki? Mungkin mau speak up juga, silakan gimana? Gue bilang tadi yang rasain nomor 8 itu bukan HIV, tapi itu sipilis. Iya, itu adalah itu sipilis raja singa itu. Kalau HIV itu HIV itu adalah kayak luka dalam yang ngejebabin nanah sama darah. Obatnya masih ada, tapi kalau udah sampai kronis itu dia bakal ngerogotin otak sama jari-jari. Beda sama HIV. HIV itu jangka waktunya lama. Bisa sampai 10 tahun baru bisa kena dampak. Iya. Ini tadi karena aku ngomong gitu karena abang nomor 6 ngomongnya tentang masalahnya tentang itu soalnya bukan tentang dia cuma ngomong HIV. Oke. Berarti Bang nomor 8 sebentar ya. Berarti kalau misalkan sipilis itu masih ada obatnya ya, teman-teman? Masih ada itu. Kalau obatnya di rumah sakit aku kurang tahu ya, karena yang pernah aku coba dari obat dari rumah sakit nggak pernah sembuh, malah bengkak ya. Ada obat di kampung. Tapi kalau obat Oke. Jadi orang punya disuntik dari pantat. Tapi jujur banget, temen aku pernah ngerasain seperti sipilis. Dia pernah ngerasain sipilis, tetapi pas dia merasakan sipilis itu obatnya PK. PK itu kan obat waktu sunat mulai, itu ada obat ungu tuh PK namanya. Nanti pakai itu. ini Pak, ya, itu bercocokan kalau untuk antibiotik di dalam circle dunia kesehatan. Manusia ini berbeda-beda gitu. Obat itu sama seperti narkoba. Oke, ketika kamu memakai narkoba, itu bercocok-cocokan ke darah kamu, ke badan kamu gitu. Ada yang bisa gemuk badannya segitu-segitu aja gitu. Ada yang kurus gitu. Ada yang nggak mempan gitu. Oke. Berarti tergantung dengan jenis obatnya dan tubuhnya juga ya berarti ya? Itu karena kita sudah memakai yang namanya kimia. Oh, oke, fine. Oke, tadi kan itu cerita dari penyesalan dari nomor 6 ya, dan dia menceritakan sesuatu hal mungkin ada dia punya tokoh idola yang mungkin bisa jika kita jadi pelajaran juga agar terulang lagi. Nah, mungkin nomor 2 ada juga nih mau di penyesalan waktu di masa remaja atau bagaimana? Pembahasan nomor 6 belum selesai, Bang. Pembahasan nomor 6 kan sudah selesai, jadi jangan pernah kita untuk mencoba atau mengulangi kesalahan yang sama seperti tadi dilakukan dengan nomor 6 kan gitu. Maka dari situ kita harus mencegah. Kan begitu kan? Aku ada pertanyaan buat nomor 6. Oh, kau masih mau bertanya? Silakan bertanya dengan nomor 6. Oke. Tadi kalau aku udah selesai ya. Penyesalannya itu Abang menyesali tokoh idola Abang itu seperti itu, apa Abang menyesali mengidolakan itu seseorang? Iya, saya nyesel. Padahal dia itu kayak idolakan. Kita yang bejat aja nggak berani kayak gitu, apalagi dia yang alim gitu loh. Kok beraninya seperti itu gitu loh. Berarti Abang nyesel sekarang mengidolakan dia gitu? Sudah enggak, malah saya bego-begoin. Jadinya saya cenderung kasihan loh, dia itu tiap jam, tiap menit konsumsi obat selama 2 tahun. Kayak ayam yang nggak punya tenaga gitu loh. Berarti Abang menyesal perbuatan dia gitu ya? Nyesel saya, iya nyesel. Kenapa kamu yang aku idolakan sebenarnya? Kemungkinan besar sih bisa juga jadi contoh untuk kita gitu loh. Betapa ganasnya HIV. Dia kalau ke rumah sakit manapun gratis, pakai kode B20 gitu aja dia sudah masuk. Tapi ya itu kayak jadi prinsip percobaan gitu ya. Iya, itu bukan ke menyesal, Bang, kesel, bukan nyesel. Ya nyesel juga sih. Oke, ternyata sangat berarti juga ya kita sampai sini juga kan gitu. Oke. Iya. Tapi begini ya Bang Mikna. Kita manusia. Jadi nggak usah menafik. Mau kau ustadz, mau kau apa, pendeta.
Saran aku kau kesal aja kepada perbuatannya, tapi tidak untuk ke orangnya, gitu. Iya, bisa loh. Jadi kalau untuk mengidolakan itu tidak akan pernah hilang. Karena apa yang dia beri kepada kamu itu adalah ilmunya. Oke. Jadi itu tidak akan pernah hilang sampai kamu nanti bahkan kamu sudah tidak di dunia ini juga. Pasti kalau kamu percaya kan, kamu agamanya Islam. Gitu. Di alam kubur mau di alam barzah mau di alam manapun pasti akan selalu ingat yang namanya siapa yang mengajari kamu tentang agama ini. Nah, oke. Jadi jangan pernah diulang lagi ya hal seperti tokoh idola nomor 6 tersebut atau mungkin dari pengodolanya juga ya untuk kakak nomor 6 juga jangan pernah untuk mengikuti sesuatu hal apa yang diidolakan itu tidak benar gitu. Kita boleh mengidolakan siapa aja tapi kita ambil yang baiknya aja. Begitu kan, teman-teman? Oke, mungkin sudah cukup untuk nomor 6. Cukup. Terima. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Apa sih hal penyesalan buat kakak nomor 2 ini tentang masa remaja kakak? Atau gimana ya? Maaf DPRD, salam kenal Pak Jenderal di sini berdiri. Oke, siap. Salam kenal juga Pak Jenderal dari DPRD. Bagaimana tentang penyesalan hidup Anda waktu di remaja? Penyesalanku sih sama aplikasi Hago anjing. Banyak kali fiturnya bangke. Aduh, Wow, gue banyak ngedit-ngedit juga ya tentang merek aplikasinya tadi, tentang kata nomor 8 kon ya. Dan dari cheese-nya gue banyak kali ya. Oke, gak apa-apa, itu mungkin itu udah jadi risiko gue ya. Apa sih yang bikin lo nyesal di Hago itu apa? awal aku main kenal namanya ruang obrolan pertama kali di dunia obrolan suara itu dari karena memang circle aku frontal ya, aku memang orangnya sedikit frontal, bukan sedikit lagi, bisa setengah dari aku itu frontal. Namun sekarang itu udah banyak perbedaan. Di zaman 2022 kebanyakan mengupgrade seperti Lemo ini upgrade setiap udah banyak peminatnya di upgrade gitu. Astaga, maunya gini loh, ketika ruang obrolan itu sudah ada ya udah di situ aja, jangan ada lagi pembaruan. Karena apa? Karena buat akun buat pengguna-pengguna yang seperti aku ini itu merasa kecil hati. Bukan masalah data ya, namun masalah circle di sini. Karena circle kita memang frontal ataupun kita sering main di approman gitu ya. Di situ penyesalan karena sering untuk seperti kena ban ya. Itu identik sekali. Kalau sudah upgrade begitu, wadidaw cepat sekali itu. Jadi penyesalannya begitu, dan aku bakal kasih bintang 1 buat Hago anjing. Oke. Ini harus sedikit diedit juga ya. Oke, penyesalannya di aplikasi sebelah karena fiturnya ditambah-tambah ya, dan makin baik juga ya. Yang lebih anehnya aplikasi aku itu penambahan namanya fitur Mobile Legend maba, terus Free Fire. Emang di situ kita mau nembak-nembak, nah, terus PUBG mah paten kali bapak kau nanti kuslidik satu agama. Tapi kan di fitur seperti itu kan itu sudah tersedia bagi orang yang menggunakan game A atau M, itu kan kita sudah memiliki semuanya masing-masing di mana posisi tempatnya juga kan begitu. Dan itu pun mungkin gak dipaksakan juga ya, teman-teman, untuk lu harus masuk ke sini juga, lu gini gak dipaksakan juga kan? Justru karena itu akibatnya banyak sekali. Nah, kalau aku penghasilan aku bukan untuk dari manajemen ya. Salah satunya di BK, Open BK itu aku jadi co-host. Dan penghasilan di situ alhamdulillah lumayan. Namun ketika sudah ada yang namanya on cam ya, di situ live streaming ya, yang namanya live streaming versus juga ada live streamingnya di situ. Penghasilan dari orang-orang yang punya talenta itu jadi surut gitu.
tidak ada lagi, udah tenggelam. Ada satu-satu, tidak seperti dulu lagi. Jadi makanya aku pindah ke Lemo ini, dan adapun upgradean di Lemo ini aku tidak akan mengupgrade-nya, karena aku tahu ketika aku nanti mengupgrade-nya, akunku akan sensitif dengan kata-kata. Jadi buat untuk Kago, nilai bintangnya yang diberikan Play Store ya. Pihak Play Store tolong adakan di situ penilaian yang berbasis bintang minus gitu. Jangan hanya bintang 1 aja. Biar mengerti itu pembuat aplikasi. Itu sih pengajuan dari aku. Oke, mungkin ada yang bisa kita untuk berspeak up juga tentang disampaikan dengan nomor 2 atau bagaimana dari nomor 5, 6, 8 dan 3. Bagaimana tuh pendapat kalian tentang pernyataan nomor 2? Oke, aku mau nanggepin dikit aja deh. Sebenarnya bukan aplikasinya yang salah, kita yang menggunakan yang salah. Karena aplikasi itu udah dipikirkan dan udah di setel sedemikian rupa biar semua penggunanya nyaman gitu. Jadi tinggal kita menggunakan aplikasinya itu secara bijak atau secara yang seperti abang lakukan gitu sih. Oke, terima kasih JJ sudah berpendapat, apresiasi. Silakan nomor 6 mungkin tambahan. Ya kemungkinan penyesalannya itu dia pengen nomor 2 itu karena jadi penghasilannya jadi turun itu ya Bang. Jadinya kecewa gitu ya Bang. Oke. Sangat luar biasa ya masuk-masukannya ya. Gimana untuk nomor 7 kalau nggak nomor 8 tuh pendapat kalian tentang nomor 2 atau gimana? Halo. Saya tambahkan sedikit ya. Dulu ya pernah sih saya main app pemutar video gitu ya. Dapat itu 3 hari dapat 200. Terus ternyata kok kian lama kian surut gitu ya. Akhirnya malas hapus saja. Udah gitu aja. Beres. Ya, kan sekarang juga kan ada aplikasi. Hal yang gitu itu yang jelas itu uang ya. Uang gitu. Untuk yang nggak cukup duit, nggak cukup top up, nggak cukup apa itu lebih baik nggak usah melihat yang gitu-gitu aja. Ada sih yang gratis, tapi keluar yang gratisan ada itu. Tapi Oke, kalau kita mau lihat contoh bling-bling, ada yang mulai contohnya atau bagaimana? Biar nanti aku mute juga dari recruitanku. Aku sedikit ngintip aja lah ya, DPRD. Oke, boleh. Oke, kita bikin durasi 3 atau sampai 4 detik aja ya. Oke. Coba biar orang di sini bisa memahami juga bahwasannya aplikasi ini aplikasi yang sangat frontal banget. Coba dilihat ya. Oke, halo nomor 1, welcome. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak? Soalnya lagi ada nggak? Oke, abang, kelihatan abang, silakan. Oke. Ya, kalau download aplikasi itu kalau nggak bisa masuk ke remtuan, minimal harus up dulu 150 baru bisa. Oke, terima kasih abang untuk informasinya. Mungkin abang ini lebih suhu ya di aplikasi sebelah ya daripada saya. Oke. Oke, mungkin dari banyaknya kita sudah mendeklarasikan atau mungkin kita sudah membahas satu sama lain penyesalannya. Mungkin ada juga penyesalan nomor 1 atau mungkin ada juga hal yang lain dari nomor 1 tentang remaja kah, atau mungkin masa kerja, atau mungkin masa aplikasi, atau tentang yang lainnya mungkin ada. Bagaimana coba? Iya, dia nggak pernah ada hidup penyesalan sih. Soalnya dia yang bikin nyesal orang. Anjir. Udah DPRD pakai tau gue anjir. Ya oke, bagaimana? Soalnya ini aku sambil record juga. Aku mau bikin channel di YouTube juga podcast hari ini. Selamat.
Kan gue baru nyimak, gue nggak tahu lo gimana gitu. Iya, aku bertanya sama nomor satu, apakah kamu punya penyesalan waktu masa remaja? Apakah kamu punya penyesalan saat kamu lagi kerja atau lagi bunting anak orang atau gimana, nggak tahu itu kan? Coba gimana? Oh, penyesalan gue gini ya kan, kalau penyesalan sih udah ketemu tapi nggak dilakuin gimana gitu ya kan, itu kan penyesalan. Yang indah itu tidak bakal terjadi lagi yang kedua kalinya gitu. Terus penyesalannya di mana? Ya gitu, udah. Gimana sih? Oke, Oke, untuk rekrutannya aku sedikit matikan terlebih dahulu ya, soalnya udah 30 menit.